Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi yang namanya persoalan, bagaimana yang namanya kita menghadapi yang namanya cobaan atau tantangan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus menang dalam menghadapi setiap pencobaan yang kita hadapi. Nah, kekasih Tuhan, apalagi di masa-masa pandemi ini banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak pencobaan. Maka hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus menang dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, kekasih Tuhan, kita perlu pelajari bahwa kenapa kita harus menang dalam menghadapi setiap cobaan, dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap pergumulan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama adalah Tuhan itu setia dan selalu memberikan kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, bahwa Tuhan kita itu setia dan Dia selalu memberikan kemenangan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita dicobai, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan Dia berkata Dia setia dan Dia memberikan jalan keluar. Dia itu setia. Dari dulu sampai sekarang Tuhan kita itu adalah setia. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, ada beberapa poin yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Camkan ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saya percaya bahwa kita, saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita adalah manusia dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah tidak pernah melebihi kekuatan manusia, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Nah, jadi itu yang membuat kita bisa menang, karena kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami adalah tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Bahkan di dalam ayat ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu setia. Hari ini Dia setia, besok Dia setia, lusa Dia setia. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia, Tuhan, tidak pernah mengizinkan pencobaan itu kita alami, kita hadapi melampaui kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Camkan baik-baik. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, dan Dia berkata di dalam firman ini bahwa Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita sedang menghadapi jalan buntu, kalau kita menghadapi yang namanya pergumulan persoalan, Tuhan yang berjanji hari ini bahwa Dia memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar.
Nah, oleh karena itu maka kita harus atau seyogianya kita harus menang dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Kita harus menang. Bahkan dia berkata dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini. Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kekasih Tuhan, Tuhan paling tahu setiap kita masing-masing seberapa persoalan, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi. Mungkin masing-masing berbeda kapasitasnya, berbeda kemampuannya. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini adalah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu setia dan Dia tidak pernah memberikan atau mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Bahkan yang sangat luar biasa kalau kita melihat di dalam ayat ini, bahwa Tuhan itu Dia memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar, maka tidak ada jalan buntu. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah yang namanya mau bunuh diri. Jangan pernah yang namanya engkau putus asa karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Adakah di antara engkau yang sedang sakit? Adakah di antara engkau yang sedang putus asa? Adakah di antara engkau yang sekarang lagi mengalami sakit atau mungkin diopname di rumah sakit atau di isolasi mandiri? Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar dan tidak pernah Dia memberikan jalan buntu kepada umat. Kekasih Tuhan. Jadi kalau kita ada pencobaan-pencobaan, ada persoalan, ada pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita belajar bahwa Tuhan memberikan jalan keluar karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya sekarang ada di rumah sakit. Saya sekarang ada di isolasi mandiri dan sebagainya. Tapi tahukah saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-14 berkata. Saya bacakan firman Tuhan begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kekasih Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi kekasih Tuhan, kenapa kita harus menang dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap yang namanya cobaan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan Dia berkata, Dia senantiasa memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar, maka Tuhan yang berkata bahwa Dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Saya dapat menanggungnya. Saudara dapat menanggungnya karena Tuhan memberikan jalan keluar. Lalu yang kedua, kenapa kita harus menang dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan? Kenapa kita harus menang di dalam menghadapi yang namanya pencobaan? Yang kedua, kuasa diberikan Tuhan untuk menang. Nah, jadi kekasih Tuhan, kalau kita ada hari-hari ini bahwa Tuhan yang memberikan kuasa bagi kita untuk menang.
Jadi kalau Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita untuk menang, maka kita pasti diberikan kemenangan karena Tuhan yang sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menang. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau misalnya contoh ada senjata yang diberikan kepada Anda, maka Anda pada waktu ada musuh, maka Anda mempergunakan senjata itu. Karena apa? Karena Anda sudah memiliki senjata itu untuk boleh mengalahkan musuh. Jadi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menang. Nah, mari kita melihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Artinya lebih besar adalah kita sudah mengalahkan yang namanya roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Mungkin hari-hari ini Anda diintimidasi. Mungkin hari-hari ini Anda penuh dengan ketakutan. Mungkin hari-hari ini Anda penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi belajarlah hari ini meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita harus menghadapi setiap cobaan yang ada, yang kita hadapi. Baik yang namanya pekerjaan, baik yang namanya keluarga, baik yang namanya penyakit dan sebagainya. Kita harus menang karena apa? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya melayani orang-orang yang kena COVID. Mereka mengalami pergumulan, mereka cemas, mereka khawatir, mereka takut. Tetapi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa yang namanya COVID-19 ini dilawan dengan dua cara. Yang pertama dengan iman dan imun. Iman itu berarti kita mendasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan? Kita datang kepada Tuhan percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita jadi untuk menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama kita dengan iman. Seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa di dalam Amsal 18 ayat 14 berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau Anda pegang firman Tuhan ini, Anda menangkap kebenaran firman Tuhan ini, maka Anda akan bisa melewati menghadapi yang namanya COVID-19 ini pada waktu Anda beriman percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua dihadapi dengan apa? Dengan imun. Dengan imun. Nah, kekasih Tuhan. Kenapa pemerintah itu mengajak kita supaya kita semuanya divaksinasi? Supaya imun kita menjadi lebih baik. Lalu yang berikut bagaimana caranya supaya imun kita itu lebih baik? Itu dengan makanan-makanan yang bergizi, buah-buahan, vitamin-vitamin. Itulah yang namanya kita lawan COVID-19 ini dengan cara apa? Dengan cara imun. Jadi yang pertama tadi dengan iman, yang kedua dengan imun. Kalau dengan iman kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita berharap dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Bahwa Tuhan pasti menyertai, memimpin saya. Itu namanya iman. Tapi kalau dengan imun, seperti tadi saya sampaikan, kita harus bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang belum divaksinasi. Ini waktunya.
ambil waktu. Sekarang ini pemerintah sudah gencar-gencarnya di setiap kelurahan. Dia sudah membuat yang namanya vaksinasi supaya kita ayo meresponi. Ada banyak orang takut, takut Pak divaksin. Tapi tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa kita divaksin itu untuk menambah imun kita. Nah, saya sudah 2 kali divaksin. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Nah, pada waktu kita divaksin, maka itu menambah imun kita. Jadi kalau kita menghadapi yang namanya tantangan, yang namanya menghadapi cobaan ini, kita harus menang. Karena yang kedua firman Tuhan katakan bahwa Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk menang, bahkan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, hari-hari ini kalau kita tahu yang namanya virus corona, virus Delta ini begitu cepat menularnya kepada satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tingkatkan iman kita, kenapa kita perlu tingkatkan imun kita, supaya kita bisa menghadapi virus corona jenis Delta ini. Jangan sampai kita menjadi khawatir, jangan sampai kita menjadi takut gara-gara virus ini. Justru kita harus menghadapinya. Justru kita harus menghadapinya dengan iman dan iman. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya Anda benar-benar menangkap isi hati Tuhan, bahwa Anda sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk Anda menang dalam menghadapi setiap pencobaan. Lalu yang ketiga, saya mau sampaikan yang ketiga, kenapa kita harus menang dalam menghadapi pencobaan ini. Yang ketiga, iman kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3-4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kekasih Tuhan, yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan yang namanya pencobaan, yaitu iman kita. Bagaimana dengan iman Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Masihkah mantap? Masihkah kuat? Atau Anda mungkin sekarang sudah tidak beriman lagi, udah ragu, udah khawatir. Tetapi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita mau menang dalam menghadapi pencobaan, maka yang membuat kita menang adalah iman kita. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Iman itu bisa bertumbuh lewat pembacaan firman Tuhan. Iman itu bertumbuh lewat ujian. Iman itu bertumbuh lewat penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Janganlah pernah Anda kalah dalam menghadapi pencobaan, karena Tuhan sudah berikan kepada kita yang namanya kemenangan. Yang ketiga, dengan apa? Dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan pencobaan itu adalah iman kita. Jadi kekasih Tuhan, biarlah setiap hari Anda pujian penyembahan, Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan inilah yang membuat Anda bertumbuh imannya. Firman Tuhan ini membuat Anda kuat. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka dia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila dia atau ada angin, ada badai, ada hujan melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena apa? Karena didirikan di atas batu. Demikian halnya dengan orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, ada pencobaan, dia tetap kuat. Karena apa? Karena firman Tuhan yang membuat dia kuat. Karena itulah imannya menjadi bertumbuh karena membaca firman. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, iman kitalah yang membuat kita bisa menang dalam menghadapi setiap pencobaan. Mungkin Anda sekarang mengalami yang namanya virus corona ini atau mengalami yang namanya sakit penyakit. Anda berkata, Anda beriman, saya percaya Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Saya sudah dilepaskan dari kekhawatiran, ketakutan saya dalam nama Yesus. Jadi yang mengalahkan dunia, jadi yang mengalahkan yang namanya pencobaan itu adalah iman kita. Lalu yang berikut, apa yang membuat kita bisa menang dalam menghadapi setiap pencobaan yang kita hadapi? Yang berikut, yang keempat adalah bimbingan Roh Kudus. Bimbingan Roh Kudus. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai kita melakukan mau-maunya kita. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita putuskan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya harus bagaimana melakukan ini supaya dengan demikian kita jangan salah melangkah. Tetapi kita senantiasa boleh melihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memimpin kita supaya kita tidak salah melangkah. Dan itu butuh yang namanya bimbingan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita menuruti keinginan roh, yaitu Roh Kudus, maka kita tidak menuruti keinginan daging. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah. Pada waktu kita menuruti keinginan daging kita, maka kita akan kalah. Tetapi kalau kita menuruti yang namanya pimpinan Roh Kudus, maka dia akan menuntun kita. Kamu harus begini, kamu harus melakukan ini. Tapi kalau seandainya misalnya kita mau-maunya kita sendiri, maka kita akan terjerumus. Karena apa? Karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa yang keempat, apa yang membuat kita bisa menang dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah bimbingan Roh Kudus. Kalau seandainya misalnya Anda tahu ada bahaya di depan Anda, maka itu berarti bahwa Anda tidak melakukan, Anda tidak menerobosnya. Karena Anda tahu sudah yang namanya bahaya. Tetapi hari-hari ini karena banyak orang stres, karena banyak orang bergumul, karena banyak orang yang menghadapi yang namanya persoalan, yang namanya cobaan, maka sering sekali keinginan dia sendiri yang dia laksanakan, bukan maunya Tuhan, bukan bimbingan Roh Kudus. Maka itu sebabnya saya sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini adalah supaya Anda bisa menang dalam menghadapi setiap pencobaan, Anda harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang katakan jangan ke sana, Anda jangan ke sana. Lalu kalau Roh Kudus bilang kamu harus berdoa, Anda berdoa. Supaya apa? Supaya Anda bisa menang dalam setiap pencobaan yang Anda hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Mungkin Anda sedang di rumah sakit hari. Mungkin Anda sedang insoman hari-hari. Mau di rumah atau di mana saja. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ingat baik-baik. Bahwa kalau Anda mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka damai yang daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup Anda. Karena sering begini. Yang membuat orang menjadi putus asa karena sudah tidak ada damai. Yang membuat orang menjadi putus asa karena nggak ada damai dalam hatinya. Karena firman Tuhan katakan bahwa
pada waktu kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dan tidak mengikuti keinginan daging kita, maka damai itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan Anda tahu bahwa damai yang daripada Tuhan itu sangat berbeda dengan damai yang didapatkan dari dunia ini. Kalau yang dari Tuhan itu, kalau Roh Kudus itu memberikan damai, maka kita bisa tenang menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan damai. Tetapi sangat berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Yang di dunia ini adalah ketika kapan? Wah, ketika Anda dapat gaji, ketika Anda dapat bonus, maka Anda berkata, wah saya ini tenang nih. Itu dari dunia. Bagaimana kalau tidak ada bonus? Bagaimana kalau sekarang ini dalam pandemi begini? Banyak yang dirumahkan dan sebagainya. Tapi damai daripada Roh Kudus pada waktu kita dekat dengan Tuhan, pada waktu kita intim dengan Tuhan, maka pada waktu itulah kita diberikan damai sejahtera dan kita diberikan kemampuan menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi sekalipun pencobaan-pencobaan itu yang kita hadapi. Karena apa? Ada Roh Kudus yang berikan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini kita sangat butuh yang namanya damai yang daripada Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik yang namanya dalam perjalanan di mana saja kita butuh damai yang daripada Tuhan. Karena hari-hari ini karena banyak orang stres, ada banyak orang bergumul. Mulai ada pikiran negatif, mau bunuh diri. Ngapain lagi saya hidup? Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Betapa perlunya kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memberikan damai sejahtera buat kita. Yang memampukan kita bahwa kita itu benar-benar diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa menang dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, perhatikan firman Tuhan ini. Filipi 4:13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi kalau segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, maka pastilah kita bisa menang menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Baik di rumah, atau di rumah sakit, hari ini saya sampaikan bahwa segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Tuhan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Anda. Kalau Anda dengan kekuatan Anda sendiri Anda tidak mampu, Anda tidak sanggup, tapi kalau dengan kekuatan Tuhan, Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, jangan pernah mau bunuh diri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi 4:13 tadi berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan pasti diberikan kemampuan, karena di dalam Tuhan Dia memberikan kuasa, Dia berikan kemampuan bagi kita supaya kita bisa menang dalam menghadapi setiap persoalan. Lalu yang berikut, apa yang membuat kita bisa menang dalam menghadapi setiap pencobaan yang kita hadapi? Yang kelima, firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita ketika kita misalnya khawatir. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7.
Jadi pada waktu firman Tuhan ini berbicara di dalam hati kita, kita simpan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi pada waktu Anda khawatir, pada waktu Anda cemas, pada waktu Anda khawatir, nah firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini mengingatkan Anda, oh iya, segala kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Maka Anda mulai berkata, Tuhan, ini kekhawatiran saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, keluarga saya, keuangan saya serahkan kepada Tuhan, karena rumus daripada kekhawatiran adalah serahkan semuanya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai Anda simpan kekhawatiran itu. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang kita simpan itu di dalam hati kita, firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang peliharakan kamu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita memeliharakan hidup kita, itu terbatas. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Dia yang peliharakan kita. Kalau Tuhan yang peliharakan kita, Dia bisa menolong kita menurut cara dan waktunya Tuhan. Jadi yang kelima, membuat kita bisa menghadapi setiap persoalan pergumulan adalah karena firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Misalnya contoh tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi pada waktu firman Tuhan ini muncul, pada waktu kita khawatir, nah firman Tuhan ini yang membuat kita bisa menang. Oh ya, sekarang Tuhan, saya serahkan segala kekhawatiran saya. Anda tahu yang namanya kekhawatiran itu diserahkan semuanya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Ada banyak orang menyerahkan kekhawatirannya itu hanya sebagian-sebagian. Padahal firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Segala kekhawatiran serahkan kepada Tuhan. Nah, lalu yang berikut, apa yang membuat kita bisa menang dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi? Yang berikut, yang keenam adalah menghadapi masalah atau pencobaan harus dengan tenang. Menghadapi masalah atau pencobaan harus dengan tenang. Ada banyak orang ketika menghadapi pencobaan, menghadapi yang namanya masalah, langsung panik. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kalau kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita harus tenang, jangan panik. Nah, banyak orang ketika misalnya nih, udah mulai demam, udah mulai batuk-batuk, wah udah mulai panik nih, wah udah corona nih, wah gimana nih, wah udah langsung panik nih, harus bagaimana nih, udah lihat ini udah demam nih, suhunya udah 39, udah demam, udah panik. Atau mungkin udah batuk-batuk nih, wah gimana nih, langsung panik. Padahal firman Tuhan katakan apa? Harus tenang dalam menghadapi masalah. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus tenang dalam menghadapi masalah. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada banyak orang berdoa udah nggak tenang. Nah, kadang-kadang nyebutnya aja udah salah karena nggak tenang. Padahal firman Tuhan katakan bahwa jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita misalnya memenang menghadapi persoalan, menghadapi yang namanya masalah, menghadapi yang namanya pergumulan, jadilah tenang. Jadi kekasih Tuhan, mungkin Anda sedang ada di rumah sakit atau insoman. Hari ini saya mau kasih tahu, jadilah tenang. Jangan panik, jangan khawatir, jangan cemas. Karena ketika Anda tenang, maka firman Tuhan katakan, maka Anda bisa berdoa. Karena apa? Karena Anda tenang.
Tetapi kalau seandainya misalnya Anda tidak tenang, bagaimana Anda bisa berdoa? Inilah firman Tuhan. Jadi kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada persoalan, tenang dulu. Supaya apa? Supaya Anda bisa berdoa. Inilah firman Tuhan. Jadi yang keenam, bagaimana caranya supaya kita bisa menang menghadapi setiap persoalan? Jadilah tenang, jangan panik. Nah, firman Tuhan katakan kunci bagaimana supaya kita tenang. Dekat Tuhan. Bagaimana supaya kita tenang, yaitu dekat Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Nah, kalau kita lihat di sosial media, ada banyak orang kaya, sudah tidak bisa lagi memakai mobil dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita semuanya sama. Kita di hadapan Tuhan itu sama ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi ayatnya yang kedua dari Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jadi hari lepas hari kita boleh intim dengan Tuhan. Kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh berharap kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang sedang putus asa? Yang sedang mengalami sakit penyakit? Yang sedang mengalami insomnia? Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa yang namanya COVID-19 ini hanya bisa dilawan dengan dua, yaitu dengan iman dan imun. Saya sudah sampaikan tadi. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang juga membuat imun kita menjadi naik adalah ketenangan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara sedang berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, doa saya supaya pada waktu Anda menghadapi setiap pencobaan, Anda diberikan kemenangan, Anda diberikan kemampuan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa bahwa firman-Mu yang kami dengar hari ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kami dicobai, maka Engkau memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami supaya kami boleh menang dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Bahwa Engkau juga berkata kepada kami bahwa iman kamilah yang mengalahkan pencobaan ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka memiliki iman, mereka senantiasa boleh beriman, percaya bahwa mereka dapat melakukan dan boleh menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga berkata kepada kami bahwa firman Tuhan yang ada dalam hati kami membuat kami boleh menang dalam menghadapi setiap pencobaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami belajar dari Daud bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Ajari kami ya Tuhan supaya kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, pada waktu menghadapi masalah, pada waktu menghadapi persoalan, mereka senantiasa boleh tenang dalam menghadapi masalah. Hari ini
Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, yang sedang masalah. Mari tangan kananmu angkat ke atas dan tangan kirimu taruh di dadamu. Bapa di sorga, hambamu berdoa Tuhan, hari ini buat mereka, buat umatmu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Hambamu berdoa Tuhan, mereka yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang lemah Engkau yang kuatkan, yang susah dihiburkan. Hambamu berdoa Tuhan, mereka yang khawatir angkat semuanya kekhawatiran itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mulai hari ini kami pasti menang dalam menghadapi setiap pencobaan yang ada. Mari kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita. Dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.